Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar dinamika kelompok dengan mata kuliah Dinamika Kelompok dengan dosen pengampu Bapak David Aristiawan. Kelompok 1 yang beranggotakan saya Anjeli Tranasari dengan NIM 23 Dan saya Yeni Hidayah dengan NIM 30. Konsep dasar kelompok meliputi 1. Pengertian kelompok, Karakteristik kelompok jenis-jenis kelompok, dan interaksi kelompok. Pengertian kelompok. Pengertian kelompok yakni suatu gambaran secara umum orang-orang yang merupakan suatu kesatuan sosial yang mengadakan interaksi bersifat intensif yang punya tujuan yang bersama. Jenis-jenis kelompok dibedakan menjadi dua berdasarkan strukturnya dan berdasarkan fungsinya. Dilihat dari berdasarkan strukturnya, jenis-jenis kelompok ada kelompok formal. Cirinya dibentuk melalui prosedur resmi, didukung dengan peraturan yang tertulis, normanya tegas, tujuannya dijabarkan secara tertulis, interaksinya bersifat resmi, tidak bersifat kekeluargaan. Yang kedua, kelompok informal berciri tidak melalui prosedur resmi, anggotanya punya emosional yang kuat, dirumuskan secara tegas, interaksinya anggotanya bersifat kekeluargaan. Dan berdasarkan fungsinya, jenis-jenis kelompok ada kelompok tugas. Fungsinya adalah untuk menjalankan serta menyelesaikan tugas tertentu. Dan yang kedua, kelompok sosial, fungsinya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan terciptanya keputusan bagi anggota kelompok. Selanjutnya, karakteristik kelompok. 1. Individu-individu mempengaruhi kelompok. Kedua, kelompok mengembangkan struktur. Ketiga, kelompok mengembangkan standar nilai-nilai. Keempat, perbedaan kohesivitas dan kreativitas dan emosionalitas dalam kelompok. 5. Kelompok membentuk tujuan kelompok. Selanjutnya ada interaksi kelompok. Dari pengertiannya sendiri, interaksi sosial merupakan hubungan antara dua individu atau lebih, di mana di dalamnya terdapat tingkah laku yang berbeda tiap individu. Dalam bimbingan kelompok, biasanya interaksi berlangsung melalui bahasa lisan atau simbolis. Dan interaksi sosial dalam kelompok dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor-faktor pribadi atau pada anggota itu sendiri, dan yang kedua lingkungan fisik dan penempatan anggota, ketiga dimensi suka dan tidak suka. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan seperangkat konsep yang dapat dipergunakan melukis proses-proses kelompok. Dinamika kelompok terdiri dari dua kata, yaitu dinamika yang artinya bergerak dan kelompok yang berarti sekumpulan atau perhimpunan orang. Dinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dinamik yang berarti kekuatan dan sering diartikan force atau influence. Jadi, definisi dinamika adalah tingkah laku yang mempengaruhi warga secara langsung yang mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Selanjutnya, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain, yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Unsur-unsur dinamika kelompok. Yang pertama, tujuan kelompok. Setiap kelompok, apapun bentuknya, tetap memiliki tujuan yang bersama. Yang kedua ada kekompakan kelompok. Kompak merupakan suatu hal yang mutlak untuk mempertahankan keutuhan kelompok. Yang telah disebutkan sebelumnya, demi terwujudnya kekompakan kelompok maka sangat diperlukan untuk memiliki tujuan yang sama. Sebagaimana dirumuskan oleh Cartwright dan Zander bahwa kekompakan kelompok sebagai hasil semua tindakan yang memperkuat anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok. Ketiga, struktur kelompok. Dalam berkelompok, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, pasti menemukan adanya pola-pola dalam kelompok tersebut yang terhubung satu dengan anggota yang lain. Pola tersebut dikenal dengan struktur kelompok. Seorang ahli psikolog, Shawn, mengemukakan bahwa struktur kelompok adalah pola
berhubungan antar berbagai posisi dalam suatu susunan kelompok. Maka kita analis struktur dalam suatu kelompok terdapat 3 unsur penting, yakni posisi bila mengacu pada tempat masing-masing individu dalam kelompok tersebut. 2. Status yang mengacu pada seseorang dalam suatu kelompok. Peranan yang mengacu pada hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya dalam kelompok. Dan yang keempat ada fungsi tugas kelompok. Fungsi tugas kelompok berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan oleh kelompok dalam usaha mencapai tujuan kelompok. Sound telah mengelompokkan tugas-tugas kelompok tersebut ke dalam 3 jenis, yaitu tugas produksi, tugas diskusi, dan tugas pemecahan masalah. Kelima, suasana kelompok. Suasana dalam suatu kelompok sebagai hasil berlangsungnya hubungan-hubungan interpersonal. Brandwood dan Hyman yang dikutip Goldberg dan Reason mengatakan bahwa dalam kelompok suasana suatu mencerminkan sistem norma kelompok tersebut, yang mana bisa kita simpulkan bahwa beberapa kelompok mungkin sangat kooperatif dan kelompok lain mungkin sangat kompetitif. Bahkan bisa saja ada suatu kelompok terhadap suasana yang sangat anarkis. Yang keenam, efektivitas kelompok. Efektivitas kelompok merupakan suatu hasil dari kegiatan maupun aktivitas positif yang dilakukan oleh suatu kelompok. Menurut Carolina Nitimiharjo dan Jusman Iskandar, suatu kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok yang efektif mengembangkan 3 aktivitas dasar, yaitu yang pertama, aktivitas mencapai tujuan, dan aktivitas memelihara kelompok secara internal, dan yang terakhir, aktivitas mengubah dan mengembangkan secara meningkatkan keefektifan kelompok. Ketujuh, maksud terselubung. Jones mengemukakan bahwa maksud terselubung atau agenda tersembunyi adalah tujuan perorangan atau pribadi yang tidak diketahui oleh anggota lain. Maksud terselubung di sini berarti bahwa tidak semua anggota kelompok mempunyai niat yang baik untuk meningkatkan kualitas kelompoknya, karena mungkin saja ada yang ingin menurunkan kualitas kelompoknya atau bahkan mungkin hancur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.